Shalom Bapak Ibu. Salam juga yang ada di rumah. Selamat beribadah. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat ya. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa indah, cerah ya. Beberapa hari yang lalu kita mengalami hujan deras, dan hari ini matahari dari pagi bersinar terang. Saudara, saya percaya hati saudara juga seterang sinar matahari. Amin, haleluya. Di roh kita itu haus ya dan lapar akan Tuhan, karena memang hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema manusia baru. Manusia baru ya. Nah, apa itu manusia baru? Mari kita belajar lewat firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Manusia baru, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke 24 ya. Perikop dalam firman Tuhan juga berjudul manusia baru. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras ya. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang kita boleh terima, kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu ya. Apa itu manusia baru? Sesuai dengan firman Tuhan saudara yang kita telah baca, manusia baru adalah mereka yang sudah mengenal Allah ya, di dalam Kristus Yesus ya. Mereka tidak lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Dan sekarang hidup mereka ada dalam terang firman Allah ya. Kemudian bersekutu dengan Allah dan mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan roh dan pikirannya saudara, secara terus menerus. Jadi manusia barulah yang dapat hidup saleh saudara ya. Kalau kemarin kita belajar firman Tuhan tentang hidup saleh, manusia barulah ya yang dapat hidup saleh, hidup benar, pikiran benar saudara ya. Keinginan selalu bersekutu dengan Allah, itulah hidup baru ya. Nah, ada beberapa ciri yang khas yang ditunjukkan bahwa seseorang saudara sudah menjadi manusia baru ya. Jadi kalau saudara dan saya sudah menjadi manusia baru, maka ada ciri-ciri yang khas yang ditunjukkan. Nah, apa saja? Kita akan belajar 3 hal saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus
Ya, di ayatnya yang ke-20 dari pembacaan kita tadi. Tetapi kami bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi ciri manusia baru, saudara, adalah dia mau terus belajar mengenal Kristus. Amin. Amin. Jadi kalau saudara sudah menjadi manusia baru, ciri yang pertama adalah suka, ya, atau memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Amin. Ya, dan dikatakan setiap hari dalam hidupnya memiliki kerinduan untuk terus menggali apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang Kristus. Amin. Ya, jadi selalu ada kerinduan setiap hari, saudara, rindu untuk merenungkan, menyelidiki firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Kristus. Bahkan saudara, dia selalu bertanya, ya, pertanyaan siapa Yesus? Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya? Apa rencana dan tujuan Tuhan dalam hidupnya? Menjadi sebuah kerinduan yang mendorong dia untuk terus mempelajari firman Tuhan. Makanya kalau awal bulan kemarin kita belajar tentang bertumbuh dalam firman Allah, berakar dalam firman Kristus. Nah, berakar dalam firman Allah, saudara, dikatakan berakar ke dalam dan berakar melebar. Artinya bagaimana saudara kerinduannya untuk mengenal Kristus membawa dia untuk terus berakar dalam firman. Amin. Banyak lagi hal-hal yang ada dalam pertanyaan yang ada dalam hatinya, saudara, ya, tentang Kristus. Itulah ciri orang yang sudah menjadi manusia baru. Amin. Mari kita renungkan. Saya pun, saudara, ketika Tuhan bawa untuk merenungkan manusia baru ini, saya mengintrospeksi diri. Ya. Betulkah? Ya, hari untuk mengenal Dia, menyelidiki firman-Nya. Seperti Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, untuk terus merenungkan firman Tuhan, ya, hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi ciri seorang yang sudah menjadi manusia baru, atau seorang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Amin. Nah, menjalani kehidupan Kristen adalah sebuah proses, ya. Menjalani kehidupan Kristen adalah sebuah proses, saudara. Bagaimana proses itu akan membawa dia terus di dalam sebuah pertumbuhan, ya, dengan manusia yang baru. Nah, setelah kita memiliki rinduan untuk mengenal Kristus, yang kedua adalah ciri manusia baru. Dia menanggalkan manusia lama. Ya, firman Tuhan dikatakan tadi, ya, di dalam ayat 17 sampai 19, saudara, itu menggambarkan manusia lama, ya. Dan kemudian ayat 22 dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan lama itu harus ditanggalkan. Kenapa? Karena ciri-ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Kalau manusia baru suka, ya, suka bersekutu, ya, suka menyelidiki firman Tuhan untuk mengenal Kristus. Manusia lama cirinya adalah tidak suka bersekutu dengan Allah, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan,
tidak suka ibadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan manusia lama, saudara, terus berbuat dosa, ya, melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja hawa nafsu, saudara? Percabulan, kecemaran, apalagi hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain, ya. Nah, manusia lama terus hidup di dalam dosa. Tadi katakan manusia lama itu yang akan menemukan kebinasaannya. Orang yang masih hidup di dalam hidup lama, saudara, pada akhirnya adalah kebinasaan, ya. Kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya, saudara, manusia lama itu harus kita tanggalkan, ya. Hawa nafsu yang hanya mengikuti keinginan kita. Hawa nafsu itu tidak pernah puas, saudara. Amin. Jadi kalau saudara sampai hari ini punya keinginan yang tidak pernah surut, ya, keinginan hal-hal rohani bagus, tapi kalau keinginan tentang diri sendiri, saudara, ya, keinginan sudah punya mobil satu, kepingin dua, punya rumah satu, mau dua, punya istri satu, mau dua, punya suami satu, mau dua. Dari itu keinginan dari hawa nafsu. Amin. Tidak pernah puas, saudara. Sudah punya baju baru satu lemari, masih kepingin baju baru. Saya merenungkan, saudara, ini kalau buka lemari, aduh, mau pakai baju apa lagi? Ini udah dipakai, ini udah dipakai. Saya mau dipakai lagi. Sudah satu lemari baju. Saudara, aduh, ini mesti beli baju baru lagi ini. Saudara, Tuhan mengingatkan, saudara, hati-hati terjebak dalam keinginan hawa nafsu. Nah, biar 2-3 kali dipakai, kan, kalau itu sudah dicuci ya masih tetap bisa dipakai, saudara. Tapi itulah hawa nafsu membawa orang tidak puas dengan apa yang ada. Amin, saudara. Jadi mari kita belajar pada pagi hari ini. Manusia baru itu harus menanggalkan manusia lama. Kita tidak bisa pilih dua-duanya, saudara, ya. Kita tidak bisa ada. Memang manusia lama itu masih melekat, saudara. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, tanggalkan, ya. Seperti kalau kita pakaian kita kotor, kan kita harus tanggalkan dan kenakan yang baru. Pakaian kita kotor, harus kita tanggalkan. Atau kita mungkin orang yang suka simpen barang-barang lama, saudara, ya, di gudang. Wah, sudah jadi usang, sudah berdebu, ya, kotor. Barang-barang itu udah karena udah disimpan terus. Nah, apakah kita akan tetap menyimpan, saudara, atau kita memutuskan kita buang? Karena apa? Itu kan juga bisa ada bakterinya, ada virusnya, karena udah kotor, sudah usang, sudah berdebu. Apakah kita mau simpan terus barang yang sudah tidak kita pakai? Bukankah kita lebih baik membuangnya, saudara, supaya tidak berdampak yang negatif di dalam diri kita, karena berdebu, karena berpenyakit, ya, ada virus, ada kumannya. Nah, demikian juga manusia lama itu harus kita buang. Amin. Seperti tadi saya katakan, menjalani kehidupan Kristen itu sebuah proses. Proses apa, saudara? Proses untuk menanggalkan manusia lama, ya, yang penuh dengan hawa nafsu, yang dikuasai oleh nafsu, ya, kita harus tanggalkan itu. Nah, manusia baru, saudara, menanggalkan semua itu, ya, dan terus dibaharui dalam roh dan pikiran, sehingga makin intim dengan Tuhan. Amin. Dan pikirannya terus diisi dengan perkara-perkara yang baik, ya, perkara firman Tuhan,
sehingga memiliki pikiran yang benar, pikiran Kristus. Itulah yang membawa kita untuk hidup saleh, saudara. Di manusia baru menanggalkan semua ya, kehidupan lama itu. Coba tolong dibukakan di Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Bisa dibuka Kolose 3 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Terus, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Terus, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin, amin, saudara. Wow, ini memang proses, saudara ya. Karena apa? Manusia lama itu memang masih melekat, tapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memampukan kita membuang, amin, mematikan, menanggalkan, saudara, manusia lama. Amin. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, mengenakan manusia baru, hidup kudus. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, saudara ya. Hidup dalam kekudusan. Di ayat yang ke-24 dari pembacaan kita tadi dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Mengenakan manusia baru ya. Dan manusia baru adalah manusia yang memiliki kualitas karakter seperti yang Allah kehendaki, saudara, seperti yang Allah ciptakan. Saudara tahu rancangan Allah dari awal adalah manusia hidup bersama Tuhan ya, di Taman Firdaus ya, dengan kemuliaan Tuhan, dalam persekutuan yang baik, yang dipenuhi dengan hal-hal yang baik, saudara ya. Itu rancangan awal Allah, itu manusia yang diciptakan dari awal segambar dengan Allah, saudara. Nah, manusia baru adalah pemulihan gambar Allah di dalam diri kita. Manusia baru itu juga adalah pemulihan gambar Allah di dalam diri kita yang telah dirusak oleh karena dosa. Karena dosa, gambar Allah di dalam diri kita itu rusak, saudara. Nah, ketika seseorang percaya kepada Yesus dalam kelahiran kembali, kelahiran baru, orang beriman sebagai manusia baru adalah dipulihkan gambar Allah di dalam dirinya. Jadi kita seperti rancangan awal Allah dalam manusia baru itu, gambar Allah itu dipulihkan, saudara. Nah, makanya manusia baru itu akan membuang segala dusta, ya, apalagi perkataan-perkataan kotor, saudara, ya, diubah menjadi perkataan benar, satu dengan yang lain. Ya, kalau kita baca di ayat 25 sampai ke ayat 32, saudara, itulah manusia baru. Dan manusia baru itu, saudara, dalam manusia baru itu ada kebenaran, ada kesucian, dan ada kerendahan hati. Itulah karakter manusia baru. Kebenaran ada di dalam dia ya. Karena apa? Kerinduannya mengenal Allah membuat dia dipenuhi dengan kebenaran, dan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran, bukan dusta, bukan bohong, tetapi kata-kata yang benar, saudara ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Jadi
kita mulai mempraktekkan perkataan-perkataan yang benar, yang baik, saudara. Makanya kalau dulu ada istilah perkataanmu harimaumu. Sekarang ada lagi istilah baru, saudara. Jarimu adalah harimaumu. Kenapa? Kadang-kadang luapan dari dalam ini terekspresi di ketikan kita di media sosial. Banyak orang kata-katanya memaki, kata kotor-kotor, ya. Dia membuat status, membuat satu konten, ya, hal-hal yang menghakimi orang, saudara, kebencian, menjelekkan itu. Dan apa yang dilakukan, apa yang ditabur itu akan dituai. Amin. Kita orang benar harus menjaga. Amin. Jarimu harimaumu. Ya, kita membuat status, membuat konten apa saja, saudara, dengan kata-kata yang memberkati orang. Amin. Dikatakan di dalam ayat yang ke 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Belajar, saudara, walaupun di hati ada sedikit kecewa, ada sedikit tidak cocokan, tapi dengan perkataan, kalau, saudara, hati kita, pikiran kita manusia baru, dia akan mengatakan yang baik dan benar. Amin. Dan manusia baru bukan hanya membuang dusta, saudara, tidak menyimpan kemarahan atau dendam, ya. Katakan kalau marah jangan sampai saudara, manusia baru, ya, tidak memberi kesempatan kepada iblis. Amin. Manusia baru tidak memberi kesempatan kepada iblis, ya. Apapun tantangan yang datang, dia tidak memberi kesempatan kepada iblis, sehingga dia akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Amin. Amin, Bapak Ibu. Dan akhirnya, saudara, yang perlu kita pahami, seorang manusia baru dipanggil dan ditugaskan Tuhan untuk memperlihatkan kehidupan Kristus kepada dunia, ya. Tugas kita sebagai manusia baru harus menunjukkan, memperlihatkan kehidupan Kristus bagi dunia, menyatakan hidup yang sudah diperdamaikan dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Amin. Mari kita terus berjuang. Amin. Kita terus berjuang, saudara, ya, untuk mengenakan manusia baru sebagai sebuah proses yang dipakai Allah untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna karena Allahmu sempurna. Hendaklah kamu kudus, Allahmu kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.